supaya kita nggak kemakan sama promo-promo yang memang sebenarnya kita nggak harus lihat lah, itu yang nggak butuh ya. Itu gimana sih Pak? Itu namanya Promo-promo itu hanya cuma promo marketing yang memang cuma hanya sepersekian kecil yang bisa dipergunakan di kedepannya. Kira-kira menurut Bapak? minimal ada 2 jenis promo atau cashback. Pertama, kalau kita sudah punya anak, ya anak yang bisa diajak ke salah satu misalkan gerai retail gitu ya, ajak dia ke kasir. Halo sahabat, balik lagi di Ruang Talks episode keempat. Bersama saya, Abel, dan Saya Riza. nah, kita masih bersama Bapak Ricky Gunawan, Direktur IT dan Digital Adira Adira Finance. Dan di episode kali ini kita mau bahas tentang cuan cashback, poin dan promo, gaya hidup atau strategi bertahan. Tapi sebelum ke Pak Ricky nih, mau nanya dulu ke Mas Riza. Boleh, silahkan tanya saya. Mas. Gimana Mas, menurut Mas Riza ini gaya hidup atau strategi bertahan? Cuman dari cashback tadi ya, cashback Betul. si poin sama promo ya, Sebelum saya tanya ke Pak Riki. Pak Ricky. Nah, kalau saya sih, saya juga nggak punya jawaban ya. Ini adalah gaya hidup atau strategi bertahan. Cuman yang jelas kalau saya lihat ada promo cashback, terus poin gitu ya, saya bawaannya tuh pengen dapetin tuh promonya, Mas Abel. Walaupun kadang juga barang yang saya pengen itu nggak butuh banget juga, Mas Abel. Padahal sebetulnya nggak butuh, tapi karena ada promonya aja kan. Jadi Betul. kayaknya pengen cepet-cepet diambil, buru-buru didapetin tuh barang kan, biar Betul. puas aja kan. Biar puas aja. Nah, kalau gitu kita tanya langsung ke Pak Ricky nih. Pak Ricky, Ya, ini kan sebetulnya masalah ini kan adalah masalah yang memang banyak nih Pak dihadapi sama semua orang nih Pak. Kayak sebetulnya nih cashback, terus poin-poin yang ada di beberapa platform dan promo-promo yang ada di beberapa platform ini sebetulnya ini adalah strategi bertahan atau memang adalah gaya hidup yang memang kita harus lakukan supaya bisa ngedapetin barang-barang itu sendiri sih Pak. Kira-kira menurut Bapak ini ngarahnya kemana? Oke. Tadi ada cashback, Ya, Cashback. cashback. ada promo, Promo. apalagi program. Poin. 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 Iya. Poin tuh, Pak. Itu kan barang-barangnya kan ya, Iya. atau jasanya lah yang ditawarkan. Kemudian tadi ada 3 kata lagi yang menarik. Ada cuan, Cuan. ada apa tadi 2 lagi? Gaya hidup. Gaya hidup atau strategi bertahan. bertahan. Saya masuk yang 3 terakhir. Kalau ngomong cuan, gaya hidup, strategi bertahan, pelakunya siapa? Di sini kita harus lihat stakeholder buat setiap transaksi ini siapa. Apa kita sendiri? Enggak dong. At least atau minimum ada 2, pembeli dan penjual. Ya. Benar kan? Ketika ngomong cuan, siapa yang cuan? Jual. Penjual atau pembeli? Gaya hidup siapa? Strategi bisnis siapa gitu kan? Kemudian itu minimum 2. Kalau di dunia digital lebih parah lagi. Bisa lebih dari 3. At least 3. Ada penjual, pembeli, sama biasanya marketplace di tengah-tengahnya. Oke. Ya kan? Dia juga pasti menginginkan ada cuan dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomong cuan, 3-tiganya pengen cuan. Ya. 3-tiganya pengen strategi bertahan, strategi hidup gitu kan. Termasuk gaya hidupnya mereka pengen, oh ini style kita nih. E-commerce termasuk style modern. Kita transaksi di e-commerce juga transaksi modern. Bayar pakai digital juga modern gitu kan. Artinya ketika kita ngomong siapa yang diuntungkan, ini kan kita ngomong siapa yang diuntungkan gitu kan ya. Iya, betul. Atau apakah ini sekedar karena kita lagi nggak punya uang, kita nyari yang promo-promo buat bisa bertahan hidup, ya. Begitu pula dengan si penjual kan, jangan-jangan dia jualan juga buat bertahan. Ya. Jadi kita harus lihat dari 3 sisi tadi. Kalau kita fokus hanya ke konsumen atau calon konsumen, kembali sebenarnya tujuan kita beli tadi buat apa? Oke. Apakah ingin atau butuh? Yang tadi lagi ya, tadi saya enaknya Pak atau Mas atau nama gitu kan? Nama aja, Pak. Nama aja ya, Risa ya. Saya masih muda. Ya kadang-kadang ada yang promo dibuat memang buat memancing hari itu Ya. pakai. Artinya kita harus tahu kapan kita mau transaksi, mau enggak, gitu kan? Artinya ini bener-bener nggak sih? Ketika ada promo kita memang butuh. Ya. Kalau memang butuh dan itu bagus buat kita, ya ambil. Ya. Jangan enggak. Tapi kalau udah promo
90% pun, kita cuma bayar 10% pun, ya, tapi kita nggak butuh, buat apa? Gitu lah. Beli barangnya bisa jadi cuma jadi pajangan doang di rumah. Mending kalau pajangan yang ada di lemari, pajangan. Taruhnya di gudang lagi, nggak kepake. Artinya kita mengeluarkan uang 10% yang nggak kita gunakan buat apa-apa. Gitu loh. Nah, ketika ngomong itu dari sisi konsumen, ya, cuan apa nggak? Ya tergantung. Dia bisa cuan, bisa rugi sebenarnya. Ya. Tapi ketika ngomong dari si penjual, ya penjual pasti pengen dong barang-barangnya laku terjual. Ya. Dengan segala cara pasti dia lakukan. Apakah barang itu harganya mahal, kemudian diturunkan, atau harganya sebenarnya biasa-biasa aja, buat menarik minat, dinaikin sedikit, kemudian diturunkan lagi secara diskon atau promo dan lain sebagainya. Itu strategi marketing, ya, apalagi di dunia digital seperti ini. Ya, tujuannya semua ingin bertahan hidup, gitu kan? Ingin cuan juga semuanya. Jadi ya kita harus ngelihat mutual simbiosis buat ini semua seperti apa. Itu yang paling penting. Nah, tapi perlu dilihat juga ada yang namanya cashback hunter. Ada yang namanya promo hunter, gitu kan? Ada yang namanya point hunter. Memang hidup dia buat nyari seperti itu. Dimana kalau dia nggak bisa dapetin, nggak puas, gitu kan? Atau kadang-kadang dipakai buat sesuatu yang negatif. Ya, cashback hunternya ini dengan cara yang dia melakukan transaksi fiktif buat mendatangkan cashback. Transaksi nggak ada. Ya. Ini kan yang sering terjadi nih di uang elektronik. Ya. Ketika penyedia uang elektronik ini bekerja sama dengan salah satu merchant, kemudian ada promo, merchant itu kan jualan ke konsumen kan. Iya. Kemudian konsumen bayar ketika ada transaksi jual beli tadi dan dapat promo. Ya, bayangkan kalau cashback hunter, barangnya nggak ada yang ditransfer ke pembeli, tapi dia bisa dapat cashback, gitu loh, dengan transaksi fiktif. Nah ini yang harus dihindari oleh. Jadi harus cerdas juga, gitu ya. Baik pembeli maupun penyedia yang mengeluarkan cashback. Jangan sampai dia mengeluarkan cashback yang tadinya mau untung, malah dia rugi. Jadi yang cuan atau nggak cuannya itu kembali relatif. Bagaimana kita ngontrolnya. Dan kayak gitu, Mas. Saya bukan cashback hunter. Saya mau pengen aja kalau lihat promo. Tetap. Pak, kalau kita ngomongin cashback gitu kan ya. Rata-rata kan memang sebetulnya yang diincar tuh cashbacknya. Karena kan cashback ini adalah yang bisa kita pakai untuk di next transaksi contohnya. Kayak kita beli item ini dengan harga sekian dapat cashback 50%, 50%-nya kita pakai lagi. Jadi sebetulnya itu ngebuat kita ngerasa kayak ya uangnya jadi kegulung atau maksudnya poinnya jadi kegulung. Akhirnya kita pakai, padahal sebenarnya nggak butuh, ya kan? Ya akhirnya kita pakai lagi gitu kan. Nah kalau menurut Bapak, selain supaya kita menjaga diri kita supaya nggak impulsif terus-terusan ya Pak, strategi kita supaya untuk nggak melakukan itu secara terus-menerus, supaya kita nggak kemakan sama promo-promo yang memang sebenarnya kita nggak harus lihat lah gitu, yang nggak butuh ya, itu gimana sih Pak? Itu namanya dopamine loop. Dopamine loop. Baru lagi kan? Istilah baru lagi. Banyak juga istilahnya. Dopamine loop. Artinya gimana, Pak? membuat kecanduan. Sehingga kita loop terus. Yang tadinya nggak perlu kita beli. Nggak perlu beli, kita beli lagi dan lain sebagainya. Karena terpancing oleh itu. Nah, ini kembali kepada impulsif tadi. Kita mau pakai hati kita impulsif atau pakai logika, gitu kan? Yang namanya kita banyak bekerja di dunia sosial media, ya, dunia digital, itu udah paham itu. Ya, gimana kita bisa ngendaliin induce buying, ya, gimana impulse buying, seperti itu strategi marketing lah. Supaya konsumen itu ketika yang tadi dia nggak ada pengen beli sesuatu, tertarik, ya kan? Ya tadi dengan promo-promo tadi. Ya tinggal kita sebagai konsumen ataupun calon konsumen harus pintar-pintar. Nah ini PR buat kita semua sebenarnya nih. Gimana kita bisa ngajarin keluarga kita, ngajarin anak kita, istri kita, saudara kita. Ya. Ketika transaksi ya harus memang sesuai kebutuhan. Andai kata keinginan pun nggak apa-apa asal terkontrol gitu loh. Ya. Kalau dia seorang kolektor, bisa jadi dia memang ingin, tapi itu kebutuhan dia sebenarnya, kebutuhan dasar dia. Beli mahal pun dia beli. Gitu.
Tapi ketika dia misalkan seorang ibu rumah tangga yang ingin beli keperluan alat rumah tangga buat masakan dan lain sebagainya, yang tadi dia mau masak sop, jangan sampai terlalu over belinya sesuatu yang nggak dimasak gitu kan. Akhirnya malah beli baju sampai sana. Nah itu buat bapak-bapak juga harus hati-hati tuh. Yang biasanya hobinya otomotif gitu kan. Yang tadinya ke bengkel mau servis sesuatu ditawarin dengan promo dengan cashback, jadinya tambah aksesoris. benar banget. Itu udah umum lah. Mereka ingin jual, kita tertarik dengan penawaran mereka. Tinggal pinter-pinter kita. Gimana kita edukasi ke masyarakat. Nah, Pak, kalau kita ngomongin edukasi ke masyarakat, ya kan, ini kan banyak banget masalah-masalah yang terjadi, kayak contohnya, ya tadi kayak Bapak bilang tuh, banyak sebetulnya promo-promo nih jebakan kayak harganya cuma dinaikin padahal diturunin lagi, padahal sebetulnya itu, nah gimana sih cara masyarakat itu atau cara orang-orang bisa ngeliat bahwa ini tuh sebetulnya, woi, lu jangan kejebak diskon. Ini cuman ini belum lo butuhkan gitu ya. Sebenarnya kalian belum butuhkan. Itu gimana cara kita supaya memandang itu supaya kita tahu bahwa ini hanyalah permainan promo-promo aja. Itu edukasi sih. Edukasi. Gimana kita jadi orang yang lebih cerdas, tahu kita perlu apa enggak gitu ya. Karena kembali lagi, yang bisa ngontrol kita mau beli apa enggak kan diri kita sendiri. Kalau penjual ya mau jual sebanyak-banyaknya. Kalau kita jadi penjual pun pasti akan kita lakukan hal yang sama kan. Tapi sebagai pembeli kita harus bisa memilih juga. Kalau enggak ya boncos nanti. Di akhir bulan bonusan gaji, insentif yang kita dapat habis semua gitu loh. Pakai semua tuh Mas Abel. Iya, benar. Ya, rata-rata itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Nah, Pak, nih mau bertanya nih, Pak. Kira-kira nih, Pak, kayak poin-poin itu atau reward-reward yang kita habis dapatkan setelah kita belanja atau cashback yang kita dapatkan setelah kita berbelanja itu, menurut Bapak itu bisa nggak sih, Pak, kita sebagai si pengguna ini kita maksimalkan balik? Contohnya ya akhirnya kita jadikan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Atau sebetulnya apa yang kita dapat, cashback yang kita dapat itu ternyata nggak sebanding dengan yang memang kita perlukan gitu. Atau memang itu sebetulnya hanya sepersekian kecil gitu. Apakah memang itu bisa dipakai lagi atau promo-promo itu hanya cuma promo marketing yang memang cuma hanya sepersekian kecil yang bisa dipergunakan di kedepannya? Kira-kira menurut Bapak? Minimal ada 2 jenis promo atau cashback ya. Pertama, promo yang dia berikan kepada konsumen yang memang sudah bertransaksi di tempat penjual tersebut dan memang konsumennya layak menerimanya. Misalkan dia beli barang 1 juta, kemudian dapat cashback 1%, 10.000 dalam bentuk poin atau dalam bentuk cashback gitu ya. Itu wajar karena dia sudah beli transaksinya. Ya kan? Atau dia bayar angsuran tepat waktu ya. Dia dapat poin, itu wajar. Itu harus kita simpen poinnya. Jangan sampai nggak kita gunakan, sayang. Karena itu hak kita gitu kan. Nah yang kedua adalah promo cashback yang diberikan buat offering penawaran, bukan atas transaksi. Nah ini yang kadang-kadang kita secara nggak sengaja terbuai gitu loh. Kita jadi yang tadinya nggak ingin transaksi, kita beli. Mau beli 1 minuman misalkan, 1 harganya 10.000, ya. Beli 2 aja, kita diskon 50%. Yang tadinya yang kedua harusnya dibayar 10.000 aja tinggal 5.000, jadi 15.000 2. Ya. Oh boleh, murah kesannya kan? Yang satu 10.000, satu 5.000. Tapi kita butuh nggak yang 5.000? Iya. Jangan-jangan nggak butuh gitu kan? Meskipun dapat dalam bentuk diskon ataupun dalam bentuk cashback, misalkan 5.000-nya masuk ke dompet digital kita ataupun dalam bentuk poin. Tapi kalau kita nggak butuh, ya kita harus bisa say no. Satu aja, nggak usah 2 gitu. Nah kalau beli 2 juga belum tentu yang satunya diminum. Iya. Ada cuma Jadi ditaruh, malah kebuang. lupa nggak keminum gitu kan? Sayang. Itu Mas Abel, jadi Nah, kira-kira Pinter-pinter kalau- lah Bel, kita Bel harus Bel. harus pinter. Tapi Kalau dari Mas kalau Dik, yang poin tadi tuh Pak, saya beberapa kali tuh ngumpulin poin-poin tuh ya Pak. Cuman akhirnya sampai poinnya angus nggak jadi kepake tuh Pak sama saya Pak. Karena ya balik lagi tadi cuman di awal aja pengen, cuman abis itu udah
nggak kepikiran lagi aja, udah lupa aja. Iya. Ntar tahu-tahu udah angus poinnya. Tuh. Saya pun sering ngalamin kayak gitu. Dapat poin, karena memang belum mencukupi buat beli transaksi tertentu pakai poin tersebut, akhirnya angus. Karena poin kan biasanya ada limitnya kan, setahun atau 2 tahun Iya, tergantung iya, ada. pengelolanya. Tapi ya selama poin itu didapat dari transaksi yang memang normal kita lakukan gitu kan, dia memberikan poin balik atas transaksi kita buat, itu harusnya kita gunakan. Bisa mungkin dimanfaatkan lah ya. Beda kalau yang poin dari offering ya, Ya, itu belum tentu kita butuhin. Oke Pak, nih terkadang ya Mas Riza ya, ada juga beberapa platform-platform tuh kayak kita kalau mau belanja nih Pak, ya untuk dapetin poin tertentu, kita harus belanja dengan nominal sekian dulu Baru untuk dapetin poin. Bahkan poin itu ada tier-tiernya kan tuh Pak. Nah terkadang tuh ada juga orang yang merasa greget, oh supaya bisa dapetin promo lebih ini, kita harus ngejar tier itu, tier itu, tier itu. Akhirnya setelah kita dapet tier itu ternyata ya balik lagi, ya kita harus bisa mengedukasi diri kita juga ya, supaya nggak kemakan sama promo-promo itu juga kan Pak ya. Nah Pak, kira-kira Pak, untuk bisa masyarakat-masyarakat gitu ya, atau orang-orang sekitar kita nih, dari keluarga lah, kita bisa mengedukasi mereka secara mudah nih Pak. Kira-kira tuh cara-caranya gimana sih Pak? Mungkin ada cara-cara tertentu supaya supaya langsung masuk gitu loh ke mereka. Cara-cara untuk mengedukasi mereka supaya tenang aja lu, nggak perlu ini gitu. Selain kita nanti harus ngasih informasi-informasi tentang si gratitude delay tadi gitu kan. Kira-kira dari Pak itu ada masukan nggak sih Pak? Gimana cara? Terutama sih ke istri ya. Supaya gimana nih? Ya istri nih, saya tepok diri saya sendiri deh kalau gitu. Sama-sama ada istri. Gimana Pak kiranya? Kalau istri memang tugas suami kan, Suami menafkahi lah. ya. Tapi kita bisa mulai dari yang sederhana lah. Kalau kita sudah punya anak, ya, yang anak yang bisa diajak ke salah satu, misalkan gerai retail gitu ya, ajak dia ke kasir. Biasanya di kasir itu ketika kita beli sesuatu, ditawarin, Pak kita lagi ada promo nih, beli 2 dapat 1 lagi, gitu kan? Kalau beli 1 cuma dapat 1, kalau beli 2 dapat 1 lagi. Ini kan sebenarnya salah satu strategi supaya kita beli lebih banyak. Padahal harganya sebenarnya ya dia kurang sedikit, tapi dia dapat untung lebih banyak. Bisa kamu tanya ke anaknya. Anak kamu misalkan si Budi misalkan gitu, atau si Riza deh gitu ya. Mulai ada di sini. Bisa, nih papa ditawarin ini. Menurut kamu gimana? Ambil yang 1 ini atau beli 2 nanti dapat 3. Pasti anak ini mulai mikir, ya kan? Kalau dia ambil yang beli 2, nggak apa-apa kita ikutin beli 2. Kalau kita beli 1, dia bilang beli 1, nggak apa-apa kita beli 1. Nanti nyampe rumah kita jelasin. Nih kalau beli 1, papa keluarin sekian, ya, dapatnya 1. Nanti kita bisa minum berdua. Tapi kalau kamu beli 2, lihat nih kita cuma berdua, yang 1 lagi nggak diminum nih. Dan papa keluarin uang sia-sia, gitu loh. Bahkan yang kalau papa beli 1 tadi, kita udah bagi 2 pun masih ada sisa. Kalau kita beli 2, lihat, yang sisa malah lebih banyak, gitu loh. Nah, edukasi kayak gitu yang mesti kita ajarin. Nah, mulai dari yang paling kecil, dari anak, atau mungkin nanti masuk ke sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, gitu kan. Itu cara-cara yang mudah, gitu Cara-cara ya. yang simpel, yang bisa kita lakukan di sekeliling kita Pak. Nah, kalau cara-cara yang lebih advance, ya kayak acara ini, Nah, salah satunya. Supaya bisa ditonton oleh masyarakat banyak. Betul. Dan akhirnya jadi informasi juga buat mereka ya Pak ya. mengedukasi juga kan buat sahabat-sahabat tentunya yang nonton di rumah. Jadi obrolan kita ini sangat bermakna banget ya Mas Riza ya. Bermakna banget Mas Abel. Daging semua isinya, kalau kata Isinya. orang zaman sekarang. Daging banget ya. Daging. Ya, tapi lemak juga enak loh. Oh iya, ini lemak Saya sama. juga, saya sebetulnya lebih Gurih. suka jeroan sih. Jeroan juga enak kan? Iya Pak. Tergantung kita mau bikin apa lapar kan. Kita kan. Denger jeroan langsung kaku. Pak Riki, terima kasih banyak nih Pak Riki atas Terima kasih informasinya Pak Riki. Abel, Ini Lisa, kalau kata thank Mas you. Riza nih, Thank you banget. daging semua. Bukan karena memang kita besar-besar nih Pak Riki, tapi Bukan. memang karena informasi yang Pak Riki berikan nih sangat bermakna banget untuk orang-orang yang pastinya bakal nonton video-video ini nanti. Wah, pokoknya isinya daging semua Daging nanti ya. semua. Gimana Mas Riza, kira-kira dari hasil ini ada yang mau di-recap nggak Mas Riza? Nah, dari hasilnya Mas Abel nih. Tadi kan udah ngomongin cashback, poin, sama promo nih. Promo. Nah, kalau
cuan itu sebenarnya cuan atau nggak cuan tuh relatif ya, tergantung dari bagaimana kita mengontrolnya Mas Abel. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terjebak sama dopamin loop ya Pak tadi ya. Tuh, istilah Dopamin baru. Aduh, saya Jangan jadi nyontek tahu tapi, banyak. Mas. Yang ketiga saya serahin ke Mas Abel deh. Nah, sebetulnya kayak strategi supaya tidak kita impulsif buying, ya kan? Jadi kita nggak harus termakan sama promo. Jadi sebetulnya ya kita harus bisa ngejaga lah mana promo yang memang menguntungkan, mana promo yang sebetulnya masih bisa kita tahan, atau memang itu sebetulnya nggak perlu. Itu kan ya Pak Riki ya? Betul. Benar kan? Ternyata memang ini udah masuk ke kita nih Mas. Jadi harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ya, Pak Riki. Terima Oke, kasih banyak thank you. atas Buat informasinya. sharing-sharingnya, Bel. buat obrolannya. Terima kasih banyak sih, Pak. Thank you. Oke, gitu ya Mas Riza. Kita lakukan ini Yes, Di- sampai rumah langsung. langsung. Oke, sahabat, kalau begitu jangan lupa nih, apa yang sahabat saksikan nanti, ini harus selalu dilakukan supaya bisa memberikan makna ya di setiap apa yang mau sahabat lakukan nanti ke depannya. Oke, kalau gitu saya Abel. Dan saya Riza. Jangan kemana-mana, pantengin terus episode selanjutnya dari Ruang Talks. Salam sahabat.